Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Oke. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang misteri gedung sekolah, teman-teman. Saya dapat pengalaman ini dalam waktu cukup sangat lama sekali, dari saya masih SMP sampai dewasa, teman-teman. Dan saya menemukan itu di berbagai daerah yang sangat jauh. Jadi pengalaman saya selama itu saya kumpulkan jadi satu, akhirnya saya menemukan solusi. Maksudnya terpecahkan. Apa sih yang suka nggak bener di gedung itu gitu loh, Mas. Ini rata-rata terjadi di gedung sekolah. Bisa dibuktikan. Begini. Berawal kenakalan remaja. Waktu itu saya belajar merokok di sekolah. Otomatis kami takut kalau ketahuan, jadi kami mencari tempat persembunyian. Meskipun batuk-batuk tapi nggak kapok-kapok ya, kayak orang-orang besar gitu. Dan kita nggak tahu itu tujuannya apa dan biar ngapain, nggak tahu. Yang penting keren ya. Tempat persembunyian kami terbongkar oleh siswa lain. Akhirnya kami disetrap oleh guru. Disuruh hormat tiang bendera itu sampai hampir jam pulang, teman-teman. Jadi cukup kapok ya untuk 1 minggu. Tapi minggu berikutnya kami dengan 3 orang teman ya, sebut aja si A sama si B. Nah itu kami berpikir keras untuk mencari tempat, karena ada taman yang bongkar tadi udah dibersihin sama tukang kebun. Ini gedung sekolah di perkampungan ya, bukan di kota tempat saya ini. Dulu waktu saya masih muda itu. Nah itu kami mencari tempat yang aman, berpikir begini, bagaimana kalau di loteng, maksudnya di plafon sekolah. Masuk juga, tapi kan ketahuan. Nah, jam istirahat kami periksa, jadi kami masuknya dari plafon toilet ya. Jadi kami congkel dikit-dikit biar nggak rusak, terus kami kembalikan lagi. Jadi kami masuk dan kami tutup lagi. Jadi aman, seperti nggak ada yang rusak. Dan kan jarang yang kalau ke toilet itu memeriksa plafon. Tapi apa, pertama buka plafon dan masuk, pemandangan yang sangat janggal. Maaf, jadi waktu teman saya masuk tuh terkejut. Akhirnya kami bertiga masuk, sama-sama terkejut semua. Apa yang kami lihat di plafon? Maaf saudara-saudara, terdapat banyak sekali, bahkan ratusan pakaian dalam wanita, maaf, yang udah second. Padahal itu jalan keluar masuk lewat mana nggak ada. Kita orang pertama kali yang masuk jebol plafon tersebut. Ya kami cuek aja sambil belajar merokok di atas, sambil menghitung itu pakaian dalam ya, udah second semua lagi. Terus rata-rata, maaf, ada yang diperiksa teman saya itu yang ada pulaunya begitu. Rata-rata dihitung itu hampir sekitar 300 berapa gitu, pokoknya 300 lebih, teman-teman. Dihitung teman saya itu ya, iseng-iseng ya, kok telaten banget ngitungin kayak gituan di plafon sambil merokok tadi ya. Tadinya kami mau suzon, bingung gitu, wah jangan-jangan kamu nih yang tukang ngelakuin kayak gini, saling tuduh. Kita kan pertama kali naik sini bareng-bareng bro. Iya juga, berpikir siapa yang mau bisa ngumpulin sebanyak itu. Terus itu nggak satu tempat, sobat ya, teman-teman. Itu berpencar-pencar gitu. Ada yang di sini, kan gedung sekolah itu panjang, jadi ada yang di tengah, di pinggir, di pojok, ada yang disangkutin, ada yang berkumpul, nggak karu-karuan. Dan lain sebagainya itu yang kayaknya udah lama ya, udah planning lama gitu. Itu tuh udah ketutup debu. Kalau yang baru-baru beberapa minggu itu masih kelihatan agak putih, masih ada kelihatan coraknya bunga-bunga gitu. Tapi jelas sekali yang banyak di situ punya perempuan, nggak ada punya laki-laki. Itu nggak habis pikir, pasti nih pelakunya
tahu waktu itu belum berpikir ke yang jauh ya. Oke, singkat cerita bertahun-tahun kemudian saya pindah di provinsi lainnya itu kan. Saya udah nggak sekolah, saya kerja jadi teknik ya, benar-benar jet pump, sanyo, mesin cuci, kulkas dan sebagainya, peralatan rumah tangga. Nah itu kebetulan saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk benarin mesin air ya, jet pump di depan kepala sekolah. Itu agak pagi-pagi saya berangkat. Sebelum ketemu karena udah janjian dari kemarin, pagi-pagi itu bapak kepala sekolah tadi udah marah-marah, kedengar suaranya sama beberapa guru dan murid atau anak-anak piket karena terdapat, maaf, lagi-lagi pakaian dalam wanita yang tersangkut di atas tiang bendera. Bukankah itu tinggi, teman? Dan karena nggak ditalinya, jadi gimana cara kita mau turuninnya? Karena itu di atas tiangnya ya, kan tali sama tiang itu otomatis tinggi tiang dan talinya itu di sampingnya. Jadi meskipun tali itu ditarik ke kanan ke kiri, dia nggak mau turun karena itu disangkutin, bener-bener seperti sengaja disangkutkan di situ gitu. Lagian itu kan tinggi, teman. Siapa yang mau repot iseng mencari kayu panjang untuk memasang hal kayak gitu? Sama yang dilihat juga udah second dan ada pulau itu. Nah itu saya teringat kisah saya dulu. Kemudian sambil benerin jet pump tersebut, jam istirahat, Pak kepala sekolah tadi menemui saya dan sambil santai saya tanya, maaf Pak, saya tadi pagi dengar agak gaduh. Iya Mas, gitu, langsung jawab, spontan menceritakan. Setelah itu udah diambil dibuang ya, karena agak memalukan gitu. Tadinya seuzon atau ada yang melakukan atau gimana gitu. Terus saya cerita kisah saya waktu itu. Si Pak kepala sekolah tadi bilang ke saya, nah, tapi siapa Mas Kor kira-kira pelaku seperti itu? Begini Pak, saya juga kurang tahu ngapain orang psikopat kah? Nah itu belum terpecahkan ya di gedung kedua. Tapi coba Pak, bolehkah saya melihat plafon atau loteng sekolah itu? Diperbolehkan, silakan. Saya minta masuk dari toilet. Kenapa Mas Kor? Kenapa nggak dari lokal saja atau dari kantor? Nah, begini Pak, biar tidak merusak, soalnya kita cuma ngecek dan mudah untuk balikin ya. Oke, yang nurut dan benar teman-teman. Ketika saya panjat, lagi-lagi saya temukan pemandangan sama dengan gedung lokal waktu saya sekolah di lain provinsi yang jauh di sana. Sama persis. Ada yang di tengah di pinggir itu berantakan, dan ada yang lama, ada yang baru, udah berdebu, dan jumlahnya lagi-lagi saya tidak sanggup menghitung. Apakah ini pelaku yang sama? Padahal sejauh itu masih belum terjawabkan. Yang jelas ini hal-hal yang gaib atau nggak beres ya. Masih lagi yang ketiga, waktu saya di bagian lagi-lagi gedung sekolahnya di lain daerah. Hari itu saya bagian kerangka baja. Nah kebetulan saya bingung desain dan ukurannya, saya mengintip lokal lama. Lokal lama itu saya lihat dengan izin kepala sekolah juga, dipersilahkan. Kebetulan ada plafon yang agak retak, sekalian suruh benerin. Nah lagi-lagi sebelum saya manjat ini ya ceritanya, di tempat saya kerja itu kan sinyal agak sulit, jadi saya mendekati kantor sebelah di kantor sekolah yang ada jaringan wifi. Saya numpang wifi nya karena saya nggak enak, karena saya sambil nonton atau kadang sambil chat ke teman-teman, cerita, telepon keluarga gitu, jadi agak lama. Jadi daripada mengganggu si pemilik rumah, saya minta
lagi dan saya mainan handphone di gedung sekolah tersebut. Apa yang terjadi teman-teman ketika kadang saya lalai mainan HP itu sampai tengah malam. Nah, itu terdengar seperti penghapus dilemparkan keras sekali, seperti bangku digeser, seperti sapu yang dijatuhkan terbalik, jadi gagangnya duluan, dan sepertinya dari ketinggian. Jadi sempat mantul dan mantul, namanya di dalam lokal ya, jadi suaranya mantul-mantul gak karuan, dan itu jelas sekali. Sementara lokal itu dikunci teman-teman, gelap, nggak ada satu orang pun, hanya saya sendiri. Tahu sendiri gedung sekolah ya, jadi agak mulai terpikir ya, rasa takut tuh ada, merinding tuh ada. Akhirnya ya setelah selesai handphone tersebut saya langsung pulang, dan keesokan saya tanya dengan rekan kerja saya yang di daerah desa tersebut. Saya kan jauh dari desa saya. Nah itu saya tanya, emang gedung itu ada penghuninya ya? Maksudnya horor gitu. Iya, itu suka itu. Nah kebetulan si bapak pengurus sekolah tersebut, keamanan ya, tukang kebun dan keamanan, sempat ketemu bertiga, ngobrol, nggak bertiga rame-rame sebenarnya, tapi yang inti permasalahan yang tahu itu bertiga. Nah si bapak tukang jaga sekolah ini tadi kan dia maaf ngomong dibayar ya, digaji untuk menjaga sekolah. Lagi pula banyak properti ya, seperti komputer, peralatan sekolah dan sebagainya, itu di kantor, di perpustakaan itu disuruh jaga, maksudnya disuruh meniduri karena agak rawan di daerah situ ya, maksudnya rawan hilang. Tidurlah dia di kantor. Benar, ceritanya sama mendengar seperti yang saya ceritakan. Dengar seperti kunci dibuka, seperti tiang bendera itu ditarik-tarik, maksudnya talinya dikerek-kerek begitu ya. Terus sapu jatuh, bangku digeser, seperti yang saya ceritakan. Jadi udah 3 tempat dan 3 gedung memiliki cerita yang sama. Nah lanjut ke cerita yang tadi, saya mau ngecek ukuran plafon dan kerangkanya itu tadi. Saya manjat, tapi itu nggak dari kamar mandi ya, karena itu ada lokal yang udah agak jebol juga. Nah kebetulan itu boleh dijebol, maksudnya diperbaiki sekalian. Setelah saya lihat, benar, saya melihat lagi-lagi pemandangan yang sama. Jumlah pakaian dalam wanita yang tidak terhitung, dan posisinya itu mirip-mirip, diacak-acak itu ada di sana, dan ratusan. Lagi-lagi beberapa sempat saya pegang, ada yang udah debu semua. Itu rata-rata udah ada pulaunya, maksudnya maaf second. Saya habis pikir, jadi saya cerita ke orang tua ya, karena menurut saya ini janggal. Ternyata benar, ada orang tua cerita kalau ada 2 jenis makhluk yang suka maaf dengan kotoran bulanan, maaf seorang perempuan. Makanya 2 jenis makhluk ini, ada yang cewek ada yang cowok ya. Kalau yang cewek ini iseng banget, suka ngumpulin banyak katanya, maaf kalau nggak si Kunti ya, si Sundel itu, si Bolong kalau nggak si Kunti ya. Terus yang satunya itu saya lupa namanya jenis apa itu. Yang cowok itu, kalau itu yang jelas sering berbentuk cahaya dan suara seperti menghisap. Dia kebanyakan teridentik ke darah, karena ada rumor ya, bukan rumor sih, nyata, tetangga jauh saya waktu motong ayam di tempat yang lumayan angker itu terdengar seperti mencicip darah gitu tanpa wujud. Jadi darah ayam yang dipotong tadi nggak sempat lama itu hilang, disapin kayak gituan, tapi tanpa wujud. Nah, itu salah satu yang suka mencuri kayak gituan. Oke, lanjut cerita. Saya manjat ketemu dan benar seperti itu, sama.
Jadi pesan orang tua dulu itu memang benar teman-teman, kalau apalagi terutama untuk seorang perempuan ya, merendam pakaian yang ada kotorannya itu tengah malam atau malam, dibiarin nggak langsung dicuci. Satu, menjemur seperti itu di tengah malam apalagi di luar. Jadi kalau saya sarankan, kata bapak itu ya, saya juga punya kesimpulan yang sama seperti itu, langsung dicuci gitu, langsung cuci dan jangan dijemur di luar. Kalau bisa, kalau malam tuh udah kering deh, dan usahakan mencucinya benar-benar bersih. Karena seperti itu saya nggak tahu dari mana, itu nggak mungkin milik satu orang, itu pasti milik ratusan orang dan memakan waktu yang cukup lama, karena jumlahnya itu nggak sedikit ya, ratusan, bahkan mendekati ribuan jika udah bertahun-tahun. Nah itu disarankan untuk tidak merendam, atau terutama yang ada kotoran. Itu sama, orang tua itu termasuk orang tahu yang saya ajak ceritain, jadi berkesimpulan sama dengan saya, benar ada yang bisa dibuktikan jika gedung sekolah teman-teman itu di pelosok, tapi dengan catatan jangan merusak properti ya. Begini, sebelum Anda menjebol plafon atau ingin memeriksa ya, satu ya izin tentunya, kedua yang jelas ini yang bebas boleh ngelakuin terutama ya pihak sekolah ya. Nah pertama-tama jangan langsung dijebol teman-teman, dengerin dulu, kita tunggu. Biasanya dia mulai bereaksi itu dari jam 11 ke atas, biasanya mulai terdengar suara-suara ya nggak logis gitu ya, seperti suara-suara aneh gitu di lokal atau gedung tersebut. Nah kalau beberapa malam ada suara seperti itu, boleh Anda lihat. Setelah siangnya Anda lihat ya, itu entah masuk dari kamar mandi atau kebetulan ada plafon yang rusak, coba Anda intip. Biasanya kalau memang penghuninya dua makhluk tersebut, entah salah satunya ya, itu dia hobi mengumpulkan seperti itu. Jadi ini bisa dibuktikan, tapi jangan merusak properti teman-teman. Tapi belum tentu juga, itu nggak bisa dipastikan. Entah saya itu kebetulan atau apa, tapi 3 kali gedung dan itu di daerah pedesaan semua, saya menemukan faktor yang sama dan cerita yang sama. Oke teman-teman, jadi cerita tadi bisa untuk ya sekedar hiburan atau wawasan ya, tidak bermaksud apa-apa atau begini begitu, saya tidak maksud apa-apa, saya hanya menceritakan pengalaman saya. Jadi kalau seumpama nanti mungkin atau ada yang pelajar atau ada bagian pihak sekolah menemukan pakaian dalam tersebut, jangan langsung suzon atau menuduh atau apa, terkecuali benar-benar ada bukti. Soalnya dia memang suka di gedung-gedungnya malamnya itu udah dingin atau tanpa penerangan, ataupun di daerah pelosok-pelosok biasanya, terutama yang udah ada plafonnya, soalnya itu mungkin agak luas bagi mereka dan nyaman gitu. Jadi kalau ada menemukan pakaian dalam itu berserak atau di meja kantor, di rak perpustakaan, dan kemudian betul-betul udah second dan itu janggal, itu coba analisa dulu teman-teman. Jangan langsung marah-marah atau mengumpulkan murid dan memarahi mereka, terkecuali benar-benar ada bukti. Soalnya sama bapak kepala sekolah tersebut, dia sempat menindaklanjuti dan menurunkan peraturan keras gitu, yang sampai yang melakukan gitu ya. Padahal itu nggak ada yang melakukan, itu benar-benar kelakuan non fisik ya maksudnya bukan manusia ya, jelas sejenis makhluk halus. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Selesai pembahasan gedung sekolah, semoga bisa diambil kesimpulannya.
Sampai jumpa di lain kesempatan atau di cerita selanjutnya. Kisah nyata.